Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore semuanya. Ya, eh, kali ini selama 1 jam ke depan kita akan belajar eh, tentang kecerdasan buatan yang akan membantu pada saat kita merancang ide-ide kreator konten. Ya, di sini ada Danesa, ada Anissa, ada Ingrid, ada Safa, ada Feni, ada Alena. Ya, ini terima kasih sudah hadir. Ya, sebelumnya kita mulai sama-sama dengan berdoa dulu masing-masing. Ya, oke, kita sudah berdoa. Sekarang kita akan mulai uh, dari teman-teman nih, Danesa, Anissa, Ingrid, Safa, Feni, dan Alena. Ada yang pernah dengar nggak tentang kecerdasan buatan? Kalau udah bisa kasih emot, boleh emot apa jempol, kayak ini boleh. Oh, Anissa udah ya. Wah, udah semua ini. Ya udah, kita nggak usah belajar, pulang aja yuk. Oh, udah semua kecerdasan buatan ya. Oke. Nah, artinya sudah pernah memakai mungkin kecerdasan buatannya, buatan. Oke, sekarang eh, karena sudah memakai, kita akan coba bersenang-senang. Ya, bersenang-senang dengan mengerjakan kuis. Kuisnya dengan menggunakan quizzes.com. Nah, silakan teman-teman nanti menyiapkan perangkatnya. Boleh pakai laptop, boleh pakai HP. Ya, ingat boleh pakai laptop, boleh pakai HP. Ini saya akan share screen. Share screen di sini tentang kuis. Mana kuis ini? Nah, ini kuisnya. Ada yang pernah pakai My Quizzes? Kalau sudah kasih jempol lagi boleh. Oh, Anissa sudah. Siapa lagi yang udah pernah pakai Quizzes? Silakan di jempol kalau sudah. Kalau sudah pernah berarti tidak asing lagi ya dengan joinmyquizzes.com. Jadi kalau yang pakai HP ya silakan masuk browser, lalu ketik joinmyquizzes.com. Ya, ya, ketik joinmyquizzes.com. Saya juga akan masuk di akun satu ya. Oke, silakan diketik joinmyquiz.com, lalu masukkan angkanya. Ya, angkanya berapa itu? 779761. Ya, 779761. Ketik join. Ya, klik join, lalu kasih nama ya. Namanya siapa? Misalkan namanya eh, misalkan eh, siapa namanya? Ngarang dulu kalau saya ngarang nggak apa-apa. Yang penting diingetin ya. Ya, namanya ya aja deh. Doraemon saya namanya. Nama saya ceritanya Doraemon. Nah, ini yang sudah bergabung itu ada Alena, ada Anissa, ada Jocelyn, apa lagi tuh?
Ada Danesa, Ravanda, ya udah bergabung nih, keren nih, sudah bisa. Nah, ya siap-siap ya. Ini baru 4 orang masuk ya. Sedangkan pesertanya ini ada 8. Ya, silakan yang belum masuk ditunggu. Caranya dengan ketik di browser joinmyquiz.com. Joinmyquiz.com. Wah, sudah masuk Raffi. Nah, Raffi sudah masuk. Apalagi yang mau masuk nih, yang belum ditunggu ya. Ini ada 8 ya, 8 peserta ya yang sudah hadir. Harapannya bisa masuk. Kalau yang belum bisa masuk, nggak apa-apa. Misalnya mau berdua, boleh aja berdua. Kalau memang perangkatnya kurang mendukung ya, pakai HP satu aja. Tuh, ini sudah ada 5 orang. Ya caranya tadi buka browser, lalu ketik join my quizzes. Ya, masih ada yang nambah? Apa cukup berlima? Kita akan mulai. Join my quizzes, myquiz.com. Diketik. Yang lain gimana? Terkendala kali ya? Atau masih kita tunggu? Dari Pokat. Pokat mau masuk gak ke Join My Quiz? Apa kendala? Safa mau masukkah? Feni. Feni ya, belum masuk. Ingrid. Nah, Ingrid juga belum masuk. Oh, Pokat Raffi. Oh ya, Raffi berarti udah masuk Pokat ya. Ya, terima kasih sudah konfirmasi. Jadinya namanya udah kayak ini ya, artis ya. Yang baru bergabung, Aisyah, silakan buka HP atau laptopnya di browsernya. Oke, Vizi itu apa Anissa? Oh, Anissa pakai apa tadi ya? Eh akun ya. Apa emot ya? Saya jempol aja deh. Oh, Anissa ada jempol. Oh, Raffi Pokat. Raffi Pokat masuk juga. Ya, siapa ya tadi? Jocelyn, Aisyah, nggak siapa tuh? Ya, segera bergabung ya. Ini sudah ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, Jocelyn tuh saya, Feni itu mamaku punya nama. Oh ya, oke, dicatat berarti. Oke, Feni ya. Oke, oke, siapa lagi yang mau bergabung lagi nih? Ya, ini baru 7. Harusnya ada 10. 3 orang lagi ya. 3 orang lagi kita tunggu ya. Nah, ini baru 7 orang. Ya, satu karena punya saya itu. Doraemon namanya. Doraemon. Ya, apa tuh? Emot apa tadi? Ya kelihatan ya. Hmm. Ya, ini saya sedikit pilek ya. Oke, Raffi Pokat kasih jempol. Oke, bisa kita mulai ya. Oke, kalau gitu kita mulai. Siap-siap ya. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Siap-siap kita akan memulai ronde dengan peserta sebanyak 7 orang. Ding 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 ding.
ada Jocelyn, lalu Anissa, lalu Raffi. Wah, luar biasa nih. Ya, ini juaranya. Ya, wah, tepuk tangan langsung. Wah, kita lihat. Nah, ini ya kelihatan ya hasilnya. Hmm, hasilnya Jocelyn, benar semua Jocelyn. Anissa juga benar semua nih tuh. Raffi benar semua. Wah, keren deh. Ya, yang lain mungkin salah satu dua ya, ya wajar lah. Soal nomor 5 ternyata, nomor 7 yang banyak salah ya. Kita lihat apa sih nomor 7 tuh soalnya. Yang banyak salah. Dua, tiga, empat. Yang soal terakhir ya. Oh ini ya, yang nggak tahu ya. 8, apa 8 ya? Ini nggak tahu ya. Ya, apa. 6 korek, satu incorrect. Oh ini yang 4 ya. Kita lihat nih. Ini jawabannya apa sih? Ini gamma ya. Gamma, aplikasi gamma. Oke. Ah, jadi itu eh, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kecerdasan buatan ya, buatan. Nah, sekarang itu kita akan sama-sama belajar salah satu aplikasinya, yaitu kita akan belajar aplikasi yang namanya Gemini. Nah, Gemini. Ya. Ada yang tahu Gemini? Kalau tahu, eh, kasih jempol, coba. Jempolnya mana? Anissa tahu Gemini. Feni, hebat-hebat nih. Dua orang tahu Gemini. Pokat, Raffi. Ya, oke. Ada lagi yang tahu Gemini atau Gemini bahasa Indonesianya. Pokat lagi, dua kali. Ada lagi tiga orang. Oh, oke. Anissa, Rehana, Pokat lagi, Raffi. Oh, tiga kali dia. Sekali lagi dapat gelas cantik kayaknya nanti. Ya, saya akan share screen ya. Saya akan share screen lagi terkait Gemini. Mana Gemini? Share screen. Ya, ini dong. Nah, ini Gemini. Inilah dia, Gemini. Pernah dengar Gemini, tapi belum pernah pakai tahu. Ya, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar di sini. Iya, mau Kak Raffi. Nah, ini tampilan Gemini saya. Ya, tampilan Gemini. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya gelap. Kalau saya sukanya gelap, biar nggak capek matanya. Kalau putih itu kan terang ya, mata itu jadi cepet capek. Jadi saya ambil yang tema yang gelap. Ya, tema yang gelap itu ya, kita lihat sini. Tema yang gelap itu ngambilnya di sini ya, setelan. Ya kalau mau gelap ya. Nah ini tema gelap di sini. Kalau kita klik ini, nah putih. Kalau putih itu menurut saya sih silau ya, silau. Jadi kita pakai yang gelap saja, biar nggak sakit di mata. Hmm. Nah teman-teman, Gemini itu ya adalah salah satu apa ya, artificial intelligence bahasa Inggrisnya gitu ya, biar keren ya, artificial intelligence atau apa eh, saingannya dari ChatGPT ya. Ada yang tahu ChatGPT? Coba, ada yang tahu nggak ChatGPT? Anissa tahu ya. Feni Eva tahu. Oke, Feni Eva Avokat. Tahu ya. Keren-keren ini. Anak milenial ya. Avokat, tahu ChatGPT ya. Berarti lebih paham eh ini ya, ChatGPT kali ya. Nah, ya Vesi, oke. Jadi Alena juga. Nah, kita coba pakai yang punyanya Google ya. Nah, Google bukan menelurkan, membuat aplikasi cerdasan buatan eh, seperti yang kita lihat ini. Nah, kalau kita lihat fitur-fiturnya ya, ini kalau kita bisa pakai HP,
bisa pakai apa laptop tentu aja, tablet bisa ya. Dan sekarang sudah apa ya, connect dengan HP juga. Nah, ini Gemini itu kita klik sini ya. Nah, ini salah satu bentuknya ya, menu-menunya ini, menu-menunya. Lalu ini ada bantuan, ada pengelola game. Kalau game ini untuk yang berbayar ya, berbayar. Yang bantuan, nah kita klik aja bantuan apa sih? Nah, bantuannya ada privasi, info update, bantuan, frequently asked question tentang Gemini Advanced yang berbayar. Ya. Lalu aktivitas. Nah, ini aktivitas. Ini isinya eh, kalau aktivitas ini isinya ya. Nah, ini saya kasih ini. Jadi aktivitas aplikasi Gemini itu akan disimpan ya secara default itu secara apa ya dari sononya gitu ya. Itu 72 jam ya. Tebak ayo, 72 jam itu berapa hari? Yo, berapa hari? 72 jam. Ada yang tahu? Bisa boleh di chat. Oh iya, Feni menjawab 3 hari. Ada yang lain? Ya, kata Feni 3 hari. Analisa tepuk tangan. Oh, mengamini gitu ya. Eh, 3 days, iya, pakai S, 3 days. Iya, ya, jadi tadi Feni yang jawab ya. Yang lain tepuk tangan gitu ya. Oke, 3 days. Ya, oke, Alena ya. Iya, iya, Alena katanya mau dibantuin bikin buku. Saya tunggu-tunggu tidak ada ini. Oke, ini kira-kira gini ya. Nanti aktivitasnya tuh mau gimana? Dinonaktifkan atau gimana nih bisa diatur nanti ya. Ya, nah ini aktivitas-aktivitas ini. Nah, ya kelihatan kalau kita scroll ke bawah tuh apa aja yang kita itu ada. Nah, sekarang kita balik lagi ke beranda lagi ya. Kita balik lagi ke beranda. Nah, ini berandanya ya. Nah, tadi ada setelan. Nah, ini ekstensi. Nah, ekstensi ini yang membedakan mungkin ya dengan ChatGPT itu membedakan. Kita klik ekstensi. Nah, jadi di Gemini itu dia bisa dihubungkan ya, keren ya, dihubungkan dengan apa namanya itu, dengan akses seperti Maps ya, bisa ke YouTube, bisa ke penerbangan dan hotel ya. Nah ini, ya. Nah ini ada Google Workspace. Jadi kalau kita punya dokumen-dokumen itu bisa terkoneksi dengan Gemini. Jadi teman-teman kalau misalkan belajar nih, misalkan belajar bahasa Indonesia ya, tutor kan sering ngasih modul kan, modulnya taruh aja di Gemini itu, wah, yang rapi di folder-folder folder kita ya. Nanti kita bisa nanya-nanya itu ke situ, gitu, dikonekkan dengan Google Drive. Jadi nggak perlu buka Google Drive-nya lagi, tapi kita akan mencari dengan cepat dengan bantuan Gemini. Nah, ini yang biasa saya pakai ini, Google Workspace ya. Lalu penerbangan juga. Nah, untuk YouTube juga sama. Dengan mengetik add YouTube, nanti dia akan terkoneksi. Termasuk dengan YouTube musik ya. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung demo kali ya, demo. Jadi teman-teman kalau udah punya HP bisa diinstal aplikasi Gemini. Ya, kita coba begini sekarang ya. Ya, kita coba dengan percakapan baru. Nah, ini percakapan baru ya. Kita klik percakapan baru. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini kita boleh menyapa dulu ya.
kenalan dulu aja nggak apa-apa. Misalnya kita ketik halo gitu. Yang gampang-gampang aja dulu ya. Kita sapa dulu ini si siapa? Si Gemini-nya ini. Halo, dia akan menjawab dong. Halo, apa yang bisa saya bantu untuk Anda hari ini? Ya, dia jawab. Nah, coba teman-teman kira-kira kita mau nanya apa nih ke Gemini? Kita udah nyapa nih. Boleh di chat, nanti saya kopas ke sini perintahnya. Ya, pelan-pelan kita belajar nih menggunakan perintah atau bahasa kerennya tuh prompt. Ya, bahasa kerennya prompt. Teman-teman ada yang mau bertanya? Bertanya kepada Gemini? Boleh di chat. Tulisnya di chat. Minta apa? Ya. Nah, sebelum bertanya ya, saya jelaskan dulu. Nah, kalau kita begini ya, ini ada tampilkan draft. Ini kita klik, ya. Dia akan memberikan kita banyak, ada tiga ya. Tiga jawaban yang berbeda ya. Nah, berbeda ya. Nah, ini kita pakai lihat yang draft 2. Nah, draft 2. Ini draft 3. Jadi Gemini memberikan tiga draft. Kita mau pakai mana terserah. Nah, karena Gemini itu sama dengan AI yang lain, itu kadang melakukan yang namanya halusinasi atau bias. Jadi meskipun dia pintar, tapi terkadang sering halusinasi atau bias. Nah, itu yang harus kita sebagai manusia nih ya, manusia yang eh, berupaya memilah informasi yang ada. Ya, oke. Ada nggak yang mau ditanya ini? Mau diperintahkan apa nih si Gemini? Ya, contoh ya, karena kita bergerak di bidang apa, kreator konten ya. Eh, nah, kita buat pertanyaan nih kayak gini misalkan. Saya akan ambil pertanyaan ini ya. Nah, pertanyaannya seperti apa? Nah, saya kopas ya. Nah, karena kita bergeraknya di bidang kreator konten, ya kita fokus nih. Pertanyaannya, bisakah kamu, maksudnya Gemini ya, bisakah kamu memberikan 10 ide konten yang unik dan engaging tentang topik apa kita misalkan, ya, topiknya apa? Tentang apa yang dibuat ya, misalkan ide unik, misalkan video kali ya, ide unik tentang masuk sekolah misalkan atau bermain bermain sambil belajar misalnya bermain sambil belajar. Ini kita ceritanya buat konten ya, biar belajar contoh ya. Oke, kalau sudah kita kasih perintah ya, teman-teman bisa juga usul, nanti kita coba ketikkan di sini ya. Ya, kita klik ting ya, maka si Gemini akan memberikan 10 ya. Nah, di sini itu saja berikut 10 ide konten yang unik dan engaging tentang bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain ya, yang bisa kamu gunakan untuk berbagai platform seperti blog, YouTube, dan atau media sosial. Nah, idenya apa aja? Nah, ini nih ya. Ide konten bermain sambil belajar, eksperimen, sains sederhana di rumah. Ya, wow, kenapa Anissa Winnow gitu? Atau idenya membuat kerajinan tangan edukatif. Ini bisa jadi konten ini ya, konten yang bisa kita lakukan. Ya, lakukan. Lah, gimana ada yang mau bertanya? Apa ada Nesa boleh? Boleh mau bertanya kok. Ah, lalu
Kita baca satu-satu ya. Permainan bahasa yang kreatif. Wah, ini ide-idenya ya. Lalu belajar matematika dengan permainan. Bermain monopoli itu ya di sini ya. Nah, lalu nomor 5, belajar sejarah dengan cara yang menyenangkan. Nah, ini ide-idenya ini. Lalu yang keenam, belajar geografi dengan peta interaktif. Wah, ini ide-ide yang luar biasa. Lalu belajar coding dengan game. Wah, ini anak-anak sekarang mau udah jago main coding ya. Saya aja tuh belajar coding nih sebelah sini ya. Nih, saya lagi coba-coba belajar Python. Jadi belajar itu sepanjang hayat. Ya, siapapun, eh, berapapun usia kita ya tetap harus belajar. Karena dengan belajar otak kita jadi fresh ya, nggak banyak lupa. Nah, terus belajar coding dengan game tadi udah. Belajar musik dengan alat musik sederhana, ya. Lalu belajar bahasa asing dengan lagu dan video. Lalu membaca buku dengan suara menarik. Ini untuk podcast ya. Ini eh, semuanya masuk nih. Ada suara, ada tulisan ya. Tips membuat konten yang menarik. Nah, ini dikasih tipsnya juga ini. Eh, Visualnya menarik. Nah, gunakan gambar, video, atau infografis yang menarik perhatian. Lalu bahasa yang sederhana. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak seusia ya. Target lah, target eh, apa kontennya siapa. Lalu interaktif. Melibatkan penonton dengan pertanyaan atau tantangan. Nah, ini biasanya apa akun-akun yang sudah punya banyak pengikut ya, follower, subscriber. Variasi, jangan takut untuk mencoba berbagai format konten. Nah, ini dikasih juga contohnya ini. Contoh platform untuk menampilkan konten. Ya, contoh platform untuk ada di YouTube, ada Instagram, ada TikTok, ada blog. Nah, YouTube nih cocok untuk video eksperimen, tutorial dan cerita. Instagram ini bagus untuk gambar dan video singkat yang menarik. TikTok ideal untuk konten pendek dan kreatif. Blog cocok untuk konten yang lebih panjang dan mendalam. Ya, nah ini semoga bermanfaat. Nah, ini ada pertanyaan ya dari Danesa. Ya, Danesa bertanya, apakah Gemini bisa memberikan contoh berupa foto atau video? Ya, kita coba aja ya. Kita coba aja. Kita coba. Terakhir saya coba sih belum ya. Tapi kita coba aja. eh Apa ya? Berikan gitu ya. Kita coba berikan contoh contoh apa tuh? Foto ya. Foto tentang apa? Sekolah ya. Contoh ya. Sekolah. 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 Pasar aja deh. Pasar. Nah, kita coba ya. Berikan contoh foto tentang pasar. Nah, kita kering ya. Ting. Nah, oh, ternyata dia ada nih. Nah, ini pasar. Ya. Kira-kira sudah sesuai nggak gambarnya dengan yang kita inginkan? Ya. Nah, kalau gambarnya belum sesuai, berarti prompt kita ini atau perintahnya itu terlalu umum. Maka kita edit di sini nih, ada edit text. Tambahkan pasar tradisional, kita edit ya, di Indonesia misalkan. Indonesia. Kalau sudah, kita klik perbarui. Ya, kita klik ya. Mudah-mudahan masih mau ya, mudah-mudahan. Ting.
Karena di Gemini itu masih terus berkembang ya, berkembang. Nah, contoh nih, berikut adalah beberapa contoh. Wah, ini gambarannya nih pisang ya, pasar buah-buahan ini. Nah, ya, kira-kira gitu ya. Nah, kita coba mungkin tadi foto udah ya, foto udah. Tapi belum bisa semua sih foto ya. Kalau saya cek itu fotonya masih yang hanya sebatas sementara ini ya, hanya sebatas benda-benda yang atau tempat yang tidak ada manusianya ya. Nah, kelihatan gini ya. Nah, ya betul nih. Jadi apa bedanya AI Gemini dengan browsing di Google? Kelihatannya mirip dengan Google. Iya, pasti mirip dengan punya Google ya. Jadi bedanya itu kalau kita meminta Gemini perintah ini ya, maka kalau di Google dia akan memberikan banyak situs ini gitu ya, banyak sekali situs. Ya. Kita harus buka klik lagi. Oh, oh nggak cocok. Terus kita balik lagi, klik lagi. Oh nggak sesuai, balik lagi gitu ya. Kalau ini tergantung prompt. Ya, promptnya seperti apa? Ya, tadi kita lihat kan kalau kita coba dengan pasar. eh, nah, ini saya akan berikan contoh ya, contoh lagi yang mirip tadi ya, kata mirip. Kalau di Google, misalkan kita ambil salah satu ini nih, salah satu misalkan apa ya? Hmm, 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 hmm. Nah nih, misalkan belajar matematika ini saya blok ya. Belajar matematika dengan permainan. Saya copy, copy ya. Kita taruh di sini, tempel. Nah, nah, buatkan contoh ya, buatkan. Ini masih perintah yang umum ya, belum yang spesifik. Buatkan eh, apa ya? Buatkan konten. Kok konten? Konten eh, tentang tentang belajar matematika dengan permainan ya. eh, Durasi. Oh, tambahkan video ya, konten video ya. Nah, konten video. Video. Video tentang belajar mengenai dengan permainan durasi misalkan 7 menit. 7 7 menit. Nah, menit. Nah, buatkan konten video tentang belajar matematika dengan permainan durasi 7 menit. Matematikanya untuk anak berapa? Bukan untuk anak SD ya. Untuk anak SD. Nah, ini promptnya harus tepat. Buatkan konten video tentang belajar matematika untuk anak SD dengan permainan ya. Durasi 7 menit. Ya, kita coba ya. Kita coba. Ting. Nah, kalau kita nyari dengan Google, maka Danesa akan disajikan banyak sekali link tuh. Masa ada 1, 2, 3 di bawahnya ya, sampai ratusan. Nah, ini kalau kita pakai Gemini, asa promptnya itu sudah sesuai dengan keinginan kita, ya ini akan dikasih nih. Nah, ini loh dikasih judul videonya. Seru belajar matematika. Yuk main bareng sambil pintar. Nah, gitu. Dikasih pendahuluannya. Pendahuluannya ini berarti 30 detik ya. Pembukaan yang menarik ya. Apa gunakan animasi yang ceria atau anak-anak yang bermain ya. Terus masalah yang ingin diselesaikan. Jelaskan bahwa
banyak anak merasa matematika itu sulit dan membosankan, ini masalah ya. Ini kalau di video hook, maksudnya hook ya, dia pemancing, solusi yang ditawarkan. Ya, ini pendahuluan. Nah, lalu ada bagian satu. Ini menit ke 30 sampai 1:30. Ya. Penjelasan singkat. Nah, ini dikasih semua ini. Ya. Lalu ada bagian dua. Menitnya dikasih juga 1:30, 4:00 permainan. Nah, ini penjelasan. Ya. Nah, ini eh, sampai menit ke berapa tuh? Menit ke 7 ya. Nah, 7. Nah, ini ada tipsnya juga nih. Contoh permainanku, tipsnya gunakan visual yang menarik, musik yang ceria, ya. Nah, kalau sudah sampai yang paling terakhir, nih, ditawarin nih, apakah Anda ingin saya bantu membuat naskah lengkap untuk video ini? Mau nggak? Kalau mau kasih jempol dong. Oh, jempolnya cuma satu, kurang banyak. Iya. Nah, itu baru. Jempolnya harus banyak. Apakah Anda ingin saya buat? Iya dong, kita jawab aja. Iya dong. Masa enggak? Kita jawab itu aja. Ya. Iya dong. Kita klik di sini. Ting tong. Tentu dengan senang hati saya akan bantu. Nah, ini naskahnya ini udah ada nih, dikasih. Nah, pembukaan. Narator. Hai teman-teman, siapa yang suka matematika? Tuh, di sini ada jeda ya. Biarkan penonton menjawab dalam pikiran. Kalau ada yang bilang matematika susah dan membosankan, coba deh kita ubah jadi seru. Hari ini kita akan belajar matematika sambil bermain. Asik kan? Asik, itu jawabannya. Nah, mengapa belajar matematika? Nah, ini bagian satu. Narator lagi nih, pakai apa ya? Direkam nih kan. Kenapa sih belajar matematika sambil bermain itu penting? Karena kalau kita senang, otak kita akan lebih mudah menyerap ilmu baru. Selain itu, bermain itu membuat kita aktif bergerak dan berpikir. Nah, dengan menggabungkan belajar dan bermain, matematika jadi nggak terasa bosan lagi deh, gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, ini bedanya tadi, Danesa, Google dan kita nggak usah ngeklik-klik lagi nyari, kadang juga nyasar ya. Jadi tempatnya di atas tuh kita klik duluan. Ternyata tuh banyak iklannya, banyak kita masuk ke situs yang kadang berbahaya juga, ya kita nggak tahu. Nah, kalau di sini langsung tidak perlu kita eh, tidak perlu apa mengklik-klik lagi ya sudah ada di sini. Nah, ini ya kan kita harus punya dokumen ini ya supaya nanti kita bisa mau di print misalkan ya. Nah, ini apa pertanyaannya? Ingin saya bantu membuat naskah untuk pemain lain untuk memberikan contoh visual lain. Nah, ini boleh tadi saya jawab lagi. Iya, dengan naskah ini kamu bisa membuat perbandingan yang seru dan aktif untuk bantuan. Nah, oke. Nah, yang paling penting hasilnya ini harus kita simpan. Ya, kita simpan bagaimana caranya? Nah, klik tanda bagikan dan ekspor. Klik ya, klik. Nah, lalu ekspor ke dokumen. Nah, mana ekspornya? Nah, ini nih ekspor dokumen. Kita klik, ting. Nah, dia akan sebelah sini kiri nih, membuat jadi dokumen. Membuat jadi dokumen. Nah, oh, dokumen baru berhasil dibuat. Kita klik buka dokumen. Ting. Nah, nah, teman-teman udah ngeliat belum dokumennya? Kelihatan nggak dokumennya? Kelihatan tidak dokumennya? Kalau belum, kasih emot, nangis. Gitu. Udah kelihatan belum? Oh iya, itu Alisa. Emotnya lucu ya, gitu. Dia, oke, belum ya. Nah, ternyata di sini dokumennya. Sepakat.
Nah, ini keluar dia di tab berikutnya ternyata. Di tab berikutnya. Di sini bentuknya Google Doc. Ya, di sini semua ada semua tuh. Ini tinggal di print nanti biar dibaca atau dibagikan nanti ke grup, ke grup ya, ke grup atau kelompok nanti kerja kelompok. Ya, ini bagus nih pakai ini. Nah, ini permainan satu, pizza matematika. Pernah makan pizza? Kita bisa belajar pecahan dengan memotong pizza. Misal kalau kita bagi pizza jadi 8 bagian, jadi bagiannya adalah seperdelapan. Ini bagus nih bikin videonya di Pizza Hut. Pizza Hut seperdelapan. Aduh, jadi bawa aja makan di pokat ya, Anissa ya. Iya, itu paling enak kalau belajar sambil makan, tuh kan. Nggak bagaimana nggak menyenangkan. Nah, terus ada lagi pemain kedua nih, lompat-lompat angka. Nah, siapa yang suka lompat-lompat? Kita bisa belajar menghitung sambil lompat-lompat di atas kertas yang sudah tulis angka. Nah, nih, kamu bisa lompat dari angka 2 ke angka 5, lalu hitung berapa langkah yang kamu lakukan. Nah, ini belajar tentang pengurangan, nih kan. 2 ke 5, jauh juga 2 ke 5 kan. Kakinya nyampe gak tuh? Nah, ini boleh dipakai, tapi boleh diedit lagi, disesuaikan dengan pada saat kita buat konten ya, kita belajar konten. Nah, ini ada tips untuk orang tua. Ini dikasih tips juga videonya, kalau ada kesimpulan. Kesimpulannya, jadi belajar matematika itu nggak sesulit yang kita bayangkan. Kita nggak perlu pakai kata-katanya udah ada ya, enak ini. Ya, visualnya, donasi. Nah, ini kalau di print tinggal kita klik sini aja, file, ya, download dulu. Jadikan apa maunya? Jadi Word, bisa jadi dokumen PDF, bisa gitu. Ya, yang biasa sih Pak, Word atau PDF ya, biasanya. Coba kita mau buat jadi dokumen PDF ya, misalkan kita klik, klik, klik. Nah, di sini keluar sih save-nya dokumen, tapi di layar Google Meet nggak keluar ya. Di sini keluar. Ya, seperti kita download biasa ya. Hmm, begitu kira-kira. Sekarang kita balik lagi ke Gemini. Nah, ini kita balik lagi ke Gemini yang tadi kita coba ya. Jadi selain itu, ini yang masih sederhana, ya sederhana tapi cocok buat kita nanti merancang konten, ya. Nanti teman-teman bisa diskusi sama kelompoknya, kalau ada kelompok nanti ya. Caranya gimana? Pakai Gemini, ya. Atau ChatGPT boleh nggak? Boleh, ya. Apa yang terserah. Ya, tapi kalau nanti minta hasilnya, hasil yang tadi bentuknya PDF ya, itu bisa diupload. Eh, nggak repot kalau ini ya. Ini tinggal kita ekspor sini, lalu pilih ekspor dokumen, jadi di dokumen. Gitu, nggak repot. Begitu kira-kira. Ya. Ini juga bisa kita eh, minta lagi, kita pilih setting dan ubah respon. Nah, ubah respon bisa lebih panjang, lebih pendek. Jadi kalimatnya lebih pendek nanti, atau lebih panjang, atau lebih sederhana, atau lebih casual. Eh, kita coba ya pakai casual ya. Hasilnya bahasanya seperti apa sih? Ya lebih casual. Coba. Nah, kalau lebih casual itu berarti bahasanya informal. Ya, tentu yuk kita buat video belajar yang asik. Gini aja skripnya yang lebih santuy, santai ya. Nah, ini kan. Ini bahasanya lebih kekinian lah. Hai teman-teman, siapa lagi belajar matematika? Kalau kamu merasa susah, tenang aja. Nah, ini bahasanya lebih santuy dari yang tadi ya. Nah, ini pernah makan pizza yang enak? Nah, dari pizza kita bisa, nah ini bahasanya lebih santuy. Gitu. Ya. Oke, kira-kira begitu ya. Ini kan sudah mau pukul 18.00. Nanti kita ketemu lagi bulan depan. Tapi teman-teman udah mulai coba nih ya pakai Gemini ya.
gemini.google.com. Kalau ada pertanyaan, boleh sekarang tanya, kita masih ada waktu beberapa menit, atau nanti di grup WA juga boleh bertanya, nanti saya jawab. Gitu. Nah, sekarang kira-kira ada pertanyaan nggak nih, teman-teman? Ya, ya. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada ya kita cukupkan. Nanti kita ketemu lagi bulan depan. Ya. Tapi sebelum kita tutup, kita berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan Alena, Danesa, Faisy, Feni, Pokat, Raffi, ya, terus Anissa. Silakan kalau ingin bertanya. Eh, Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita bisa tutup pertemuan kali ini. Nanti kita ketemu lagi bulan depan. Gitu ya. Kalau setuju, kasih jempol. Seneng kalau udah selesai belajar. Pokoknya udah, jempol aja dah. Oke. Iya, oke, bagus nih. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran sore hari ini selama 1 jam. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menginspirasi untuk membuat kreator konten ya dengan mudah dengan bantuan AI ya Artificial Intelligence Gemini. Oke, kita tutup semuanya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.